warahmatullahi wabarakatuh. Hai my friends, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam tak lupa tercurah limpahkan kepada baginda alam, yakni King of Kings, Leader of Daughter, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has brought us from the darkness to the lightness right now. Kan teman-teman semua, di sini Salma itu mau menyampaikan tentang COVID-19 atau COVID-19. Nama yang sudah tidak asing lagi di telinga kita, bukan? COVID-19 nama yang pasti sudah diketahui oleh semua usia, oleh semua jiwa, oleh semua manusia. Mulai dari balita, remaja, dewasa, orang tua, bahkan sampai lansia pasti sudah mendengar tentang COVID-19 itu. Nah, jadi apa sih COVID-19? COVID-19 adalah penyakit yang menular, yang sangat mudah menular diakibatkan virus corona. Nah, virus corona sendiri berawal dari Wuhan, Tiongkok, Cina pada bulan Desember tahun 2019 lalu. Lalu, apa sih yang membuat virus ini begitu familiar di telinga kita? Nah, virus ini familiar karena kecepatan menular dan menyebarnya. Bahkan, virus ini sudah mendunia. Salah satunya ke negara kita, Indonesia. Nah, lalu bagaimana sih gejalanya kalau misalnya virus tersebut ada di tubuh kita atau menyerang tubuh kita? Nah, gejalanya itu hampir sama sekali dengan flu. Nah, lalu gejalanya itu seperti batuk-batuk, badan kita mudah letih, lalu demam, lalu terasa sesak nafas. Sesak bukan karena putus cinta ya, tapi sesak gara-gara virus tersebut menyerang tubuh kita. Lalu siapa saja sih yang mudah terkena virus corona ini? Yang mudah terkena virus corona ini itu seperti lansia, lalu jiwa-jiwa atau tubuh-tubuh yang imunnya memang kurang, yang imunnya memang rendah, dan anak-anak kecil. Nah, lalu bagaimana sih cara mencegahnya? Cara mencegahnya itu pemerintah menganjurkan kepada kita untuk mencuci tangan memakai sabun. Ya, selesai aktivitas apapun kita harus mencuci tangan memakai sabun. Kenapa harus memakai sabun? Karena supaya virus atau bakteri yang ada di tangan kita bersih gitu. Jadi tidak hanya mencuci tangan dengan air. Lalu jika keluar rumah atau kita akan beraktivitas di luar rumah, akan berinteraksi dengan banyak orang, itu kita diwajibkan memakai masker. Karena virus corona tersebut bisa menyebar kayak melalui hidung, itu lebih cepat. Hidung, mulut, nanti tenggorokan itu akan lebih cepat menyerang tubuh kitanya. Lalu kita dianjurkan jika kita keluar rumah itu tidak untuk banyak menyentuh fasilitas-fasilitas umum, karena dikhawatirkan jika kita menyentuh fasilitas umum, ditakutkan fasilitas umum tersebut telah disentuh oleh seseorang yang memang di tubuhnya ada virus corona. Nah, jadi jika kita menyentuh fasilitas umum tersebut, otomatis virus tersebut akan ke tubuh kita. Nah, bahkan sampai sekarang banyak sekali orang yang mengeluh seperti gara-gara corona ini nih, misalnya usaha saya jadi bangkrut atau menurun. Nah, berarti kita membicarakan tentang dampak ya. Dampak dari virus corona ini sangat banyak sekali. Nah, dampaknya seperti bagi penjual atau bagi pengusaha, mulai dari pengusaha kecil sampai pengusaha besar, itu terkena dampak dari virus corona ini. Ya, mulai dari konsumen yang menjadi berkurang, pendapatan yang menjadi tidak sebanyak biasanya, dan bahkan banyak pekerja-pekerja yang di PHK atau yang diberhentikan dari kerjaannya. Kenapa sih perusahaannya kok bisa memberhentikan pekerjanya? Karena penghasilan kepada perusahaannya sendiri itu berkurang. Jadi perusahaan itu pasti memikirkan bagaimana bisa membayar pekerjanya jika penghasilannya saja tidak cukup untuk membayarnya, seperti itu. Nah, tapi ada juga dampak positifnya. Jadi kita bisa terus di rumah, kita bisa kumpul bareng keluarga yang biasanya misalnya kerjanya jauh atau biasanya nggak ketemu sama keluarga, jadi bisa kumpul bareng-bareng full di rumah. Berikut contoh kampung tangguh yang berada di Kecamatan Citarum, Kota Bandung. Ini adalah suasana kampung Tangguh Nusantara atau yang kini lebih dikenal Lembur Tohaga Lodaya di RW 03, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, di Kota Bandung. Di pos masuk kawasan rumah tinggal yang bercampur dengan pertokoan ini, banyak tersedia tempat cuci tangan. Bahkan, sarana cuci tangan khusus dengan sensor otomatis yang bisa mengeluarkan sabun dan air tanpa perlu disentuh juga tersedia. Ada pula ruangan yang dilengkapi uap dari campuran air, kaporit, dan kayu putih.
Tak hanya itu, Lembur Tohaga yang diresmikan pada 30 Juni 2020 ini juga tersedia lumbung pangan yang dibangun khusus di depan pertokoan. Menurut Ketua RW Ahmadi Mamat, keberadaan lumbung pangan di wilayah yang termasuk kelurahan zona hijau COVID-19 ini diperuntukkan bagi warga luar yang membutuhkan. Selain di Kelurahan Citarum, Lembur Tohaga Lodaya juga terdapat di RW 09 Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Lengkong. Khusus posko sosial ekonomi, dibangun lumbung pangan sebagai tempat menyimpan bantuan dari warga mampu berupa sembako yang dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Selain itu, saluran air yang sebelumnya tidak berfungsi disulap menjadi kolam lele. Berbagai jenis sayuran pun ditanam dengan cara hidroponik di dinding rumah-rumah warga. Selain itu, terdapat warung internet gratis untuk membantu warganya mengikuti pembelajaran jarak jauh, sehingga para siswa yang berada di wilayah tersebut bisa belajar dengan tenang. Dari total 151 kelurahan di Kota Bandung, saat ini telah ada 123 lembur tohaga di Kota Bandung. Zayul Haq, Helmi Suryanegara, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, kami juga menelusuri daerah yang mengaplikasikan Kampung Tangguh. Contohnya di daerah Babakan Irigasi Kaler, Kota Bandung. Sebelumnya, Pemkot Bandung telah menatanya dengan konsep kafe walungan. Tampak sejumlah papan edukasi pengelolaan sampah dan imbauan pemeliharaan juga diperbanyak di daerah sini. Air yang jernih dihasilkan melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Tampak air yang jernih ini tidak terdapat sampah sama sekali. Selain aliran air sungai yang jernih dengan penyaringan, kini area hijau melalui hidroponik dan sejumlah taman juga memajang menghiasi di sekitaran sungai. Terdapat keran air untuk mencuci tangan sebagai sarana pencegahan COVID-19. Selain itu, terdapat taman di mana taman ini seringkali digunakan masyarakat untuk berjemur badan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat bisa lebih produktif dan kreatif untuk berinovasi di tengah terpaan pandemi COVID-19. Halo friends, nah barusan adalah video contoh dari program pemerintah di masa pandemi COVID-19 ini. Tepatnya di Astana Anyar, Kabupaten Bandung. Pemerintah membuat yang namanya kafe walungan. Nah, kafe walungan itu bermanfaat untuk menjernihkan air sungai yang ada di sungai tersebut. Nah, bahkan pemerintah bukan hanya membuat kafe walungan, tetapi pemerintah pun menghijaukan lingkungan sekitar dengan cara menanam tanaman-tanaman. Dan pemerintah mewarnai tembok-tembok yang ada di sekitar sungai dengan warna-warni. Bahkan pemerintah pun membuat banyak tulisan sebagai peringatan untuk masyarakat untuk lebih menjaga lingkungan sekitar, menjaga kebersihan, dan menjaga kesehatannya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, banyak sekali penyakit yang bisa menyerang tubuh kita, apalagi virus corona yang mudah menyebar dan mudah menyerang, apalagi jika imun kita ini sangat rendah. Bahkan Wali Kota Bandung saja beliau berharap dari apa yang sudah pemerintah berikan, pemerintah lakukan contohnya seperti kafe walungan dan menghijaukan sekitar sungai di Astana Anyar tersebut. Beliau berharap masyarakat bisa lebih berinovasi, berkreasi, dan bisa lebih menjaga lingkungan sekitar apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Karena pemerintah pun takut jika masyarakatnya terkena coronavirus. Teman-teman, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, itu bukan alasan kita untuk bermalas-malasan. Itu bukan alasan kita untuk berhenti berinovasi. Bukan alasan kita untuk berhenti berkreasi. Akan tetapi, ini adalah kesempatan besar untuk kita untuk terus mengasah bakat kita, untuk terus berkreasi dan berinovasi. Oke, sukses terus teman-teman. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you!